Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana perubahan status ya di pengajuan PPG Kemenag ya di aplikasi EMIS. Yang pertama, setelahnya Bapak Ibu mengajukan PPG itu otomatis akan disetujui ya. Kalau datanya sudah benar, sudah lengkap, sudah sesuai, itu otomatis akan disetujui oleh kabupaten ya. Nah, setelah disetujui oleh kabupaten, maka statusnya itu akan berubah menjadi menunggu persetujuan provinsi. Nah, setelah disetujui oleh provinsi, maka itu akan berubah ya, statusnya menjadi seleksi akademik. Nah, setelah statusnya berubah menjadi seleksi akademik, itu akan dilakukan selanjutnya, akan dilakukan oleh admin Kemenag Pusat ya. Nah, karena pada proses ini tetap ada approval ya, tetap ada approval hingga tahap akhir yaitu disetujui LPTK ya. Nah, bagaimana yang akan dilakukan oleh Kemenag Pusat? Itu yang pertama, jika admin pusat itu menyetujui seleksi administrasi yang setelahnya tadi disetujui oleh provinsi ya, maka statusnya itu akan merubah menjadi seleksi akhir. Nah, status di pengajuan PPG Bapak Ibu itu akan berubah menjadi seleksi akhir. Nah, kemudian jika ditolak itu maka statusnya akan berubah menjadi gagal administrasi dan tidak bisa dilanjut begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, jika admin pusat itu menyetujui seleksi akhir, maka status di pengajuan PPG Bapak Ibu itu akan berubah lagi menjadi peserta terpilih. Nah, kemudian kalau sebaliknya, kalau misalnya admin pusat itu menolak, maka berubah menjadi gagal kuota. Itu otomatis tidak ikut lagi ya. Nah, kemudian yang ketiga, misalnya Bapak Ibu itu statusnya itu menjadi peserta terpilih, ya disetujui oleh admin pusat itu menjadi peserta terpilih. Nah, setelah menjadi peserta terpilih, maka admin pusat itu akan mendistribusikan data Bapak Ibu itu ke LPTK. Apa yang dilakukan oleh LPTK? Nah, yang dilakukan oleh LPTK itu ada dua. Pertama, dari pihak LPTK itu akan menyetujui atau menolak data yang didistribusikan ke LPTK tersebut. Nah, kemudian jika disetujui oleh LPTK, maka proses PPG dari sisi sistem selesai, ya. Kalau disetujui, tapi kalau misalkan ditolak, maka akan menjadi statusnya itu ditolak oleh LPTK. Nah, yang harus jadi catatan oleh untuk Bapak Ibu, yaitu untuk status gagal atau ditolak, itu tidak dapat direvisi, ya, itu tidak dapat direvisi dan dapat mengajukan ulang pada angkatan selanjutnya. Itu ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu walaupun misalnya ditolak ya, mudah-mudahan bisa ikut di angkatan selanjutnya setelahnya memperbaiki data-data yang harus sesuai ya, yang harus sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan data yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Dan untuk yang diterima ya atau disetujui oleh LPTK, Bapak Ibu kami ucapkan selamat ya, selamat untuk mengikuti PPG selanjutnya. Mungkin itu saja ya untuk penjelasan tentang flow atau perubahan-perubahan status di pengajuan PPG 2025. Terima kasih sudah menonton. Barokallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.